Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Permisi Tuan Muda, saya akan melepas pakaian Anda sekarang, kata Meishu kepadanya begitu dia berada di samping tempat tidur. Silahkan, kata Yuan. Meishu menelan ludah dengan gugup dan meraih piyama Yuan dengan tangan gemetar. Meskipun Yuro secara khusus menyuruhnya untuk tidak menyentuh Yuan kecuali benar-benar diperlukan, dia juga menyuruhnya untuk membantu Dr. Wong jika dia meminta bantuan, yang saling bertentangan dan menempatkan Meishu dalam posisi yang sulit. Beberapa saat kemudian, Meishu menelanjangi Yuan hingga ia benar-benar telayang. Ketika Dr. Wong melihat ini, dia berbicara dengan suara canggung. Anda tidak perlu melepas celana dalamnya. Maafkan saya Tuan Muda, saya tidak berpikir jernih tadi, seru Meishu dengan suara terkejut. Setelah menyadari kesalahannya, dan dia segera memasang kembali celana dalam Yuan ke tubuhnya. Tetapi sayangnya dia tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang lembut saat memperbaiki celana dalamnya karena gerakan panik dan tergesa-gesanya. Nona muda akan membunuhku jika dia tahu bahwa aku telah mengotori tubuh Tuan Muda dengan tanganku. Meishu menangis hati setelah menyadari apa yang telah dia lakukan. Yuan tiba-tiba tertawa, dan dia berkata, "Kau memang selalu ceroboh, Meishu. Jangan terlalu khawatir. Tapi nona muda itu, aku tidak akan mengatakan apa-apa jika kamu juga tidak," kata Yuan sambil tersenyum. Meishu langsung terdiam. Apakah dia benar-benar akan merahasiakan ini dari Yuro? Saya mengerti Tuan Muda. Terima kasih dan maaf. Meishu membungkuk kepadanya meskipun Yuan tidak akan bisa melihatnya. Dr. Wong menggelengkan kepalanya ketika melihat ini. Tetapi ini bukan urusannya, jadi dia bertindak seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Beberapa saat kemudian, Dr. Wong mendekati tempat tidur dengan peralatan di sisinya. Namun mata Dr. Wong terbelalak kaget ketika melihat tubuh Yuan. "Tuan Muda, apa yang terjadi pada tubuh Anda?" seru Dr. Wong dengan suara terkejut. Apa sesuatu terjadi pada tubuhku?" Alis Yuan langsung mengkerut menjadi ekspresi khawatir. Tidak, hanya saja dibandingkan minggu lalu, tubuhmu jauh lebih kekar dan jelas memiliki lebih banyak otot secara keseluruhan. Hampir seperti kamu rajin berolahraga. Dr. Wong berbicara dengan suara tercengang, karena ini adalah situasi yang belum pernah dia temui sebelumnya. Apalagi bagaimana mungkin seorang penyandang disabilitas yang tidak bisa menggerakkan bagian tubuh di bawah leher, tiba-tiba memiliki otot padahal yang dia lakukan hanyalah berbaring di tempat tidur seharian. Meishu tak kuasa menahan diri untuk melirik tubuh Yuan dengan penasaran, dan benar saja, ada beberapa bagian yang menonjol di tubuhnya, sesuatu yang sebelumnya dia tidak perhatikan karena terlalu gugup. "Aku tidak tahu," kata Yuan meskipun sebenarnya ia punya firasat tentang apa yang mungkin menjadi penyebabnya. Dan ia melanjutkan, "Mungkin karena aku makan 3 mangkuk sup setiap kali makan, bukan hanya 1 seperti biasanya." Dr. Wong langsung terdiam. Jika minum 3 mangkuk sup setiap kali makan bisa menambah otot tanpa melakukan apa-apa, semua orang di dunia pasti akan minum sup setiap hari untuk ketiga makanan. Malahan Yuan seharusnya semakin gemuk. Namun orang bisa dengan mudah tahu sekilas bahwa otot-otot di tubuh Yuan adalah otot asli dan bukan lemak. "Permisi Tuan Muda, saya akan memeriksa tubuh Anda sebentar." Dr. Wong mulai menguji kekuatan otot Yuan. Astaga, ototnya bahkan lebih kuat dari ototku. Meskipun aku sudah tua, aku harusnya tidak kalah dari seseorang seperti Tuan Muda yang sudah bertahun-tahun tidak berolahraga. Dr. Wong bermutam dalam hati setelah penilaian cepatnya. Apakah ini hal yang baik? Dr. Wong merenung dengan ekspresi serius di wajahnya karena ia tidak yakin bagaimana mendiagnosis kondisi Yuan. Meskipun biasanya menampar massa otot adalah hal yang baik, tetapi hal itu mungkin menjadi masalah bagi seseorang seperti Yuan yang tidak bisa menggunakan tubuhnya. Bagaimana jika ototnya terus menumbuh hingga membahayakan tubuh Yuan? Beberapa saat kemudian, Dr. Wong memutuskan untuk memindai tubuh Yuan sebelum mengambil keputusan apapun. Kemudian Dr. Wong memasang 4 alat yang menyerupai gelang besar di tubuh Yuan, 1 di setiap anggota tubuhnya. Setelah itu, Dr. Wong memasang selusin sensor berkabel di seluruh tubuh Yuan dan menghubungkannya ke monitor di samping tempat tidur. "Saya akan memindai tubuh Anda sekarang Tuan Muda," kata Dr. Wong sambil menekan sebuah tombol di monitor. Beberapa saat kemudian, peralatan itu mulai berpendar dengan warna hijau neon, dan sensor-sensor berkabel juga mulai sedikit bergetar sambil ikut berpendar. Setelah menunggu beberapa menit, Dr. Wong dapat melihat hasil ronsen tubuh Yuan di monitor. "Apa ini?" gumam Dr. Wong dengan suara terngenge saat melihat hasilnya. Dr. Wong kemudian menggosok matanya selama beberapa detik sebelum memeriksa monitor lagi. Dan benar saja, dia tidak sedang bermimpi dan dia bisa melihat tulang Yuan berkinar dengan warna keemasan yang samar. Ini apakah kesalahan sistem? Dr. Wong langsung sampai kepada kesimpulan ini karena itu satu-satunya kesimpulan logis yang bisa dia pikirkan. Ya, peralatan ini tidak sekuat dan tidak seakurat yang ada di rumah sakit.
Jadi hal seperti ini bisa terjadi dari waktu ke waktu. Tetapi aku akan melakukannya lagi untuk berjaga-jaga. Dr. Wong kemudian menyalakan kembali monitor sebelum memindai tubuh Yuan lagi. Beberapa menit kemudian, hasil yang sama muncul kembali dengan kejelasan yang lebih baik. Apa-apaan ini? Kenapa sepertinya ada simbol emas yang terukir di tulang Yuan? Dr. Wong benar-benar bingung dan tak berkata-kata kali ini, karena ia tidak dapat menemukan penjelasan logis untuk fenomena ini, selain kesalahan perangkat lunak yang aneh. Apalagi tidak mungkin ada simbol emas yang terukir di tulang Yuan, karena itu membutuhkan operasi, sesuatu yang jelas Yuan tidak pernah lakukan sejak dulu. Apakah semuanya baik-baik saja? Yuan bertanya kepadanya beberapa saat kemudian. Iya, tulang Anda tampaknya baik-baik saja, kata Dr. Wong berguru hati, menganggap simbol-simbol emas itu sebagai kesalahan sistem. Setelah memeriksa hasil ronsen Yuan, Dr. Wong melanjutkan dengan memeriksa darah Yuan dan beberapa hal lainnya. Setelah hasil pemeriksaan keluar dan tidak ada yang abnormal, Dr. Wong berkata, "Baiklah, saya sudah selesai memeriksa Anda, Tuan Muda. Tubuh Anda sehat seperti biasa dan tidak ada masalah dengan darah Anda. Bahkan saya akan mengatakan bahwa Anda semakin sehat setiap kali saya menemui Anda. Apakah ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan sebelum saya pergi, Tuan Muda?" Iya, Dr. Wang, apakah kondisi saya benar-benar disebabkan oleh penyakit yang tidak diketahui dan tidak terdeteksi? Yuan tiba-tiba bertanya. Lagi pula, jika embun transparan kesempurnaan dan darah Phoenix Feng Yixiao benar-benar memengaruhinya di kehidupan nyata, mengapa darah Phoenix itu tidak menyembuhkan kondisinya, padahal seharusnya dapat menyembuhkan semua penyakit dan cedera? Mengapa dia masih lumpuh? Dr. Wang menggelengkan kepalanya dengan serius. Setelah hening sejenak, ia berbicara. Saya sudah berkali-kali mengatakan ini kepada Anda, Tuan Muda. Tetapi kami tidak menemukan sesuatu yang salah dengan tubuh Anda. Darah Anda, tulang Anda, otot Anda, apapun yang dapat diuji di tubuh Anda telah kami uji, bahkan berkali-kali. Namun hasilnya selalu sama, Anda sepenuhnya sehat. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang yang sehat tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk menggerakkan tubuh dan melihat. Jadi kita hanya dapat menyimpulkan bahwa ini adalah penyakit baru yang dapat menghindari teknologi kita saat ini. Saya benar-benar minta maaf karena tidak dapat membantu Anda lebih banyak, Tuan Muda. Saya juga sangat malu menyebut diri saya dokter di hadapan Anda. Dr. Wang menghela nafas. Anda tidak perlu merasa bersalah, Dr. Wang. Saya mengerti bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak dapat diperbaiki dengan cara apapun. Dan saya hanyalah salah satu dari hal-hal itu, kata Yuan kepadanya sambil bersenyum. Tuan Muda, Anda sungguh terlalu baik, kata Dr. Wang, merasa ingin menangis. Mengapa langit menghukum Tuan Muda dengan cara seperti ini? Apa yang telah ia lakukan sehingga pantas mendapatkan kehidupan seperti ini? Ini terlalu kejam bahkan jika langit iri dengan bakat Tuan Muda. Dr. Wang menghela nafas dalam hati. Beberapa saat kemudian, Mei Xu mengantar Dr. Wang keluar sebelum kembali ke kamarnya. Apakah Tuan Muda membutuhkan sesuatu dariku? Tanya Mei Xu setelah itu. Bisakah kau membantuku mengenakan pakaianku kembali? Kata Yuan. Oh, benar, aku hampir lupa. Mei Xu segera memakaikan pakaian Yuan karena dia tidak ingin bertanggung jawab jika Yuan masuk angin gara-gara itu. Aku akan bermain sekarang, kata Yuan padanya setelah itu. Baik, Tuan Muda, saya akan pergi ke sekolah untuk melayani Nona Muda sekarang, kata Mei Xu. Selamat bersenang-senang, kata Yuan. Menyenangkan, pikir Mei Xu dalam hati. Meskipun ia merasa senang membantu Yuro, tidak ada yang menyenangkan dari pergi ke sekolah di mana ia harus berperan sebagai siswa dan pelayan sekaligus. Meskipun Mei Xu adalah seorang pelayan, dia juga seorang siswi. Dan karena Yuro, dia bisa bersekolah di sekolah bergengsi yang sama dengan Yuro. Dan karena hanya siswa kaya dan terkenal yang bersekolah di sana, sudah biasa melihat para siswa tersebut membawa pelayan mereka ke sekolah. Beberapa saat kemudian, Mei Xu meninggalkan ruangan dan mematikan lampu sementara Yuan kembali ke kultivasi online. Setelah kembali ke kamarnya di tempat muridnya, Yuan duduk di tempat tidur dan berbicara lantang. Xiaoha, Feng Feng, aku ada pertanyaan. Bisakah kalian keluar sebentar? Semenit kemudian, Xiaoha keluar dari kalungnya sementara Feng Yixiao muncul dari dadanya. Ada apa Tuan Muda? Tanya Feng Yixiao kepadanya. Begini ceritanya. Yuan kemudian menceritakan kondisinya di dunia nyata tanpa menyebutkan bahwa itu adalah dirinya. Wah, kedengarannya mengerikan. Feng Yixiao menggelengkan kepalanya setelah itu dan dia melanjutkan. Jika aku harus hidup seperti itu, mungkin aku akan meminta untuk dibunuh. Yuan terdiam. Namun bukan berarti dia tidak memahami pikiran Feng Yixiao.
Feng Feng, kau bilang darah Phoenixmu bisa menyembuhkan semua penyakit kan? Bagaimana jika seseorang dalam kondisi seperti itu meminum darahmu tapi tidak sembuh? Lalu apa artinya itu? Yuan kemudian bertanya padanya. Memang, darah Phoenix saya dapat menyembuhkan semua penyakit, namun ada batas untuk kemampuan tersebut, karena hanya dapat menyembuhkan penyakit menatal. Penyakit menatal? Apa maksudnya itu? Yuan mengangkat alisnya. Xiaoha kemudian berkata, sama seperti racun dan obat-obatan, ada banyak tingkatan penyakit. Dengan kata lain, ada penyakit yang hanya dapat menyerang manusia biasa meskipun kultivator kebal. Namun itu berlaku sebaliknya, karena ada penyakit yang hanya dapat menyerang kultivator tapi tidak manusia biasa, karena kita memiliki tubuh dan sistem kekebalan yang berbeda. Astaga, aku tidak tahu ada hal seperti ini, gumam Yuan. Lagi pula, darahku dapat menyembuhkan semua penyakit menatal dan sebagian besar penyakit yang hanya menyerang kultivator. Jika yang kita bicarakan adalah seorang kultivator, maka kemungkinan besar memang demikian. Jika orang yang lumpuh itu manusia biasa, maka orang itu pasti telah tertular sesuatu yang sangat langka dan kuat, yang bahkan dapat memengaruhi kultivator. Apakah orang ini seseorang yang Anda kenal, Tuan Muda? Jika demikian, akan lebih baik jika Anda mencari ahli yang sebenarnya. Lagi pula kami bukan dokter, mengingat aku tidak tahu. Feng Yixiao menoleh ke arah Xiaoha yang menggelengkan kepalanya. Xiaoha hanya tahu hal-hal dasar, katanya. Seorang ahli yang sebenarnya ya? Di mana saya bisa menemukannya? Tanya Yuan kemudian. Aku tahu ada beberapa dokter terkenal di alam bawah, tetapi mereka selalu berpergian, jadi aku tidak selalu tahu di mana mereka berada. Namun jika aku merasakan aura mereka, aku akan segera memberitahu Anda, Tuan Muda. Terima kasih banyak, Feng Feng. Aku akan mengandalkanmu, Yuan mengangguk. Setelah berbicara dengan Feng Yixiao dan Xiaoha selama beberapa menit lagi, mereka kembali ke rumah mereka sendiri sementara Yuan bersiap untuk meninggalkan rumah sekali lagi untuk menjelajahi sekte. Namun sebelum Yuan sempat melangkah berbelas langkah keluar dari rumahnya, sebuah suara yang familiar terdengar. Kau mau kemana? Yuan menoleh dan melihat Min Li berdiri di dekat pintu dengan mata agak gelap, seolah-olah dia kurang tidur semalam. Aku akan pergi ke Menara Lompatan Ikan Mas di atas Gerbang Noga, jawab Yuan dengan nama yang sangat panjang. Ikan Mas lompat Gerbang Noga? Min Li menatapnya dengan mata terbelalak. Menara Gerbang Naga, yang dikenal sebagai Ikan Mas Lompat Gerbang Naga adalah tempat unik di sekte, di mana para murid pergi untuk menguji keterampilan dan menantang batas kemampuan mereka dengan melawan binatang buas yang kuat. Dan semakin cepat seseorang mengalahkan binatang tersebut, semakin tinggi skor yang akan mereka peroleh. Tempat ini sangat populer dan penting bagi sekte dan para murid, sehingga ada juga peringkat khusus untuk tempat ini, yang memungkinkan para murid untuk bersaing satu sama lain untuk mendapatkan peringkat teratas. Namun karena kesulitannya, hanya mereka yang telah berada di sekte tersebut selama lebih dari setahun yang berani menantangnya. Kecuali mereka adalah para jenius berbakat dari keluarga berpengaruh seperti Min Li. Namun, bahkan seseorang seperti Min Li pun tidak akan menantang ikan mas yang melompati menara gerbang naga secepat dan tanpa persiapan apapun. Orang ini baru hari kedua dia menjadi murid dan dia sudah menantang tempat itu. Seberapa besar dia mencoba memamerkan bakatnya? Min Li menangis dalam hati. Saat melihat Yuan berjalan pergi beberapa saat kemudian, dia segera berkata, Tunggu sebentar. Aku juga ikut. Yuan mengangkat alisnya. Kenapa dia mengikutinya lagi? Tapi karena dia tidak mempermasalahkannya dan tidak punya alasan untuk mengusirnya, akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di depan sebuah bangunan yang sangat tinggi yang hampir menembus awan. Bangunan itu begitu tinggi sehingga Yuan dapat melihatnya dari gedungnya. Itulah sebabnya dia berhasil sampai ke tempat ini. Tanpa masalah. Selain itu, ada 2 menara lagi di kejauhan, kemungkinan berada di dalam halaman dalam dan pusat sekte tersebut. Menara besar ini memiliki setidaknya 100 lantai, dan terdapat juga papan emas yang sangat besar yang terletak di sebelah pintu masuk dengan banyak murid di sekitarnya. Lihat, Ming Yong mengalahkan penjaga di lantai 51 dan masuk ke lantai 52. Dia berhasil masuk ke peringkat 200 teratas. Para murid di sana bersorak gembira ketika nama Ming Yong muncul di bagian bawah daftar pada papan emas, yang berisi total 200 nama.
Yuan mendongak dan benar saja, ada cahaya keemasan yang terpancar dari jendela di lantai 51. Jika kau ingin menjadi murid pengadilan dalam, kau harus mengalahkan setidaknya 30 lantai, dan 75 lantai jika kau ingin menjadi murid inti, kata Min Li kepadanya dari belakang. Bagaimana cara kerjanya? Yuan bertanya padanya tanpa menoleh. Setiap lantai akan memiliki makhluk ajaib yang harus kau kalahkan untuk bisa maju. Beberapa lantai bahkan memiliki lebih dari satu. Jika kau mengalahkan makhluk ajaib itu, kau akan naik ke level berikutnya dan kau akan mengulanginya sampai kau tidak bisa melanjutkan lagi. Selain itu, kau hanya diperbolehkan beristirahat selama 15 menit untuk setiap lantai. Jelas Min Li kepadanya. Setelah hening sejenak, dia bertanya kepadanya, "Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, mengapa Anda menantang menara gerbang naga yang melompati ikan mas? Anda masih punya banyak waktu sampai ujian murid pengadilan dalam berikutnya. Tidakkah Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin sebelum menantangnya? Aku bisa menantang tempat ini sebanyak yang aku mau kan? Lalu kenapa bedanya kalau aku menantangnya sekarang atau nanti? Aku juga membaca di buku panduan bahwa akan ada hadiah spesial untukmu jika berhasil menaklukkan semua 100 lantai." 100 lantai? Min Li menatapnya dari belakang dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Sejak sekte ini didirikan, hanya ada kurang dari 10 murid yang berhasil menyelesaikan ke 100 lantai itu. Dan sudah lebih dari 1000 tahun sejak murid terakhir mencapai prestasi tersebut. "Apakah kau benar-benar bisa menyelesaikan 100 lantai?" tanya Min Li kepadanya. Lalu dia melanjutkan, "Selain itu, semua makhluk ajaib di menara itu adalah ilusi yang menyesuaikan diri dengan tingkat kultivasi kalian. Jadi kalian hanya bisa mengandalkan keterampilan dan bakat kalian sendiri untuk mengalahkan mereka. Kekuatan mentah saja tidak akan berhasil." "Oh, jadi aku bisa berlatih di sini tanpa memandang tingkat kultivasiku?" "Senang mendengarnya," kata Yuan yang ingin mengasah keterampilan belaga dan pedangnya lebih lanjut, tetapi kesulitan menemukan lawan yang setara dengannya. "Bolehkah saya masuk meskipun sudah ada orang di dalam, atau saya harus menunggu?" tanya Yuan kemudian. "Hanya satu orang yang bisa menantang menara itu dalam satu waktu. Kamu bisa mendaftar di sana." Min Li menunjuk ke pavilion kecil yang berjarak sekitar selusin meter dari mereka. "Baiklah, kalau begitu saya akan..." "Tunggu sebentar." Min Li tiba-tiba menghentikannya. "Kali ini apa lagi?" Yuan menatapnya dengan alis terangkat. "Kali ini aku yang akan duluan," kata Min Li dengan ekspresi tegas di wajahnya. Yakin?" Yuan mengangguk. Karena Min Li sambil senang menantang menara itu, Yuan tidak membantahnya dan membiarkannya duluan. Min Li kemudian mendekati pavilion tersebut. "Lihat ke sana, itu Min Li. Sepertinya dia juga akan mencoba menaklukkan menara itu." Sungguh berani. Ini baru hari keduanya di sekte dan dia sudah menantang ikan mas yang melompati menara gerbang naga. Seperti yang diharapkan dari jenius dari salah satu 7 keluarga warisan. Ketika para murid di sana menyadari kehadirannya, mereka langsung bersemangat dan mereka tidak sabar untuk melihat penampilannya. "Murid Min, apakah kau akan menantang menara ikan mas melompati menara gerbang naga hari ini?" Penatua sekte yang duduk di pavilion kecil itu menunjukkan wajah terkejut dan bertanya padanya dengan suara sedikit bersemangat. "Iya, benar." Min Li mengangguk dan menyerahkan kartu identitas muridnya kepadanya. "Bagus, semua namamu sudah kucatat murid Min, semoga beruntung," kata penatua sekte itu kepadanya. Setelah Min Li meninggalkan pavilion, Yuan mendekati tempat itu dan berkata pada penatua sekte, "Aku juga ingin menantang menara itu. Coba lihat kartu identitasmu," ujar penatua sekte itu dengan ada acuh tak acuh. Sikapnya terhadap Yuan sangat berbeda dengan Min Li, seperti yang sudah diduga. "Kamu baru 2 hari menjadi murid di sekte ini, dan kamu ingin menantang menara itu. Kamu pasti terlalu percaya diri." Penatua sekte itu menggelangkan kepalanya ke arah Yuan. Tapi murid Min sama-sama denganku," kata Yuan dengan ekspresi tercengang. "Sama sepertimu, kurang ajar. Beraninya kau membandingkan dirimu dengan seorang jenius dari salah satu 7 keluarga warisan. Siapa kau pikir?" Yuan terdiam. Mengapa dia dimarahi? Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Penatua sekte itu kemudian dengan cepat mencatat namanya sebelum melemparkan kembali kartu identitas itu kepadanya dengan cara yang tidak sopan. Yuan menatap penatua sekte itu dengan kerutan di wajahnya setelah menerima tanda pengenal itu. "Apa yang kau lihat? Ada yang ingin kau sampaikan?"
Penatua sekte itu mengerutkan keningnya. Tidak, Yuan memutuskan bahwa dia tidak ingin membuang energinya pada penatua sekte ini, apalagi dia sudah berdebat dengan penatua sekte lainnya belum lama ini. Beberapa menit setelah kembali ke menara, Yuan melihat cahaya merah berasal dari lantai 52. Ayah, Mingyong gagal. 52 lantai tetap merupakan pencapaian luar biasa, mengingat ia telah berhasil mencapai peringkat 200 teratas di peringkat menara. Beri dia beberapa tahun lagi, dan dia pasti akan mencapai 75 lantai dan menjadi murid inti. Beberapa menit kemudian, pintu masuk menara terbuka, dan seorang pemuda tampan keluar dengan penampilan berantakan dan berlumuran darah, tampak seperti telah dipukuli dan dirampok oleh sekelompok bandit. Melihat ini, Minli menoleh ke arah Yuan dan berkata kepadanya sebelum mendekati menara. Aku tidak akan kalah darimu kali ini, murid Yuan. Minli kemudian mengambil pedang tingkat surga miliknya dan memasuki menara. Lihat, Perimin akan menantang menara selanjutnya. Para murid di sana menyaksikan dia memasuki menara dengan kekaguman di mata mereka, dan bahkan Mingyong membungkuk kepadanya meskipun dirinya sendiri terluka. Semoga beruntung, Perimin. Menurutmu, Perimin akan sampai di lantai berapa? Pasti lebih dari 60 lantai. Saya berani bertaruh bahwa dia akan mencapai lebih dari 75 lantai. Sementara itu, Yuan menatap pedang tingkat surga yang berada di genggaman Minli. Xiaohua, bukankah kau bilang sebelumnya bahwa seseorang harus memiliki tingkat kultivasi yang cukup sebelum dapat menggunakan harta karun yang kuat atau tubuhnya akan meledak? Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan harta karun tingkat surga, padahal dia masih di ranah murid roh? Yuan bertanya kepada Xiaohua dengan suara rendah. Dalam kebanyakan kasus, kultivator hanya diperbolehkan menggunakan harta karun sesuai level mereka. Namun, seperti kebanyakan situasi di dunia, ada kasus khusus di mana orang dapat menggunakan harta karun yang jauh lebih kuat dari diri mereka. Misalnya gadis itu mungkin memiliki garis keturunan yang kuat, yang memungkinkannya mencapai prestasi seperti itu, atau itu bisa dijelaskan oleh teknik kultivasi mistis yang dimiliki keluarganya. Karena teknik semacam ini cukup umum di surga atas, terutama untuk keluarga-keluarga yang kuat. Jelas Xiaohua kepadanya. Tuan muda, bisa jadi senjata itu sendiri yang memungkinkan gadis muda itu menggunakannya meskipun basis kultivasinya rendah. Setelah menyaksikan kekuatannya kemarin, saya yakin itu bukanlah potensi penuh dari tingkat surga. Saya telah melihat banyak harta spiritual dalam hidup saya, dan ada harta spiritual unik yang memiliki kemampuan seperti itu. Feng Yixiao juga memberikan pendapatnya. Dan dia melanjutkan, namun terlepas dari bagaimana dia mampu menggunakannya, gadis muda itu tidak akan mampu menunjukkan kekuatan penuh dari harta spiritual itu sampai dia meningkatkan basis kultivasinya. Begitu, terima kasih atas penjelasannya. Yuan mengangguk. Begitu Minli memasuki menara ikan mas melompati gerbang naga, pintu tertutup di belakangnya, dan lantai pertama diterangi cahaya keabu-abuan. Semenit kemudian, cahaya keabu-abuan di lantai pertama berubah menjadi keemasan, menandakan bahwa Minli telah melewati lantai pertama. Wow, sesuai dugaan dari Perimin, dia sudah berhasil melewati lantai pertama. Sungguh cepat. Sebagian besar murid rata-rata hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk menyelesaikan lantai pertama. Semenit kemudian, cahaya keemasan muncul di lantai 2, dan Minli naik ke lantai 3. Setelah menghabiskan 10 menit di dalam menara, Minli menaiki total 9 lantai, mengejutkan para murid yang menyaksikan dari luar. Selanjutnya, semakin banyak murid yang berkumpul di menara untuk menyaksikan pertunjukan Minli setelah mereka mengetahui bahwa dia berpartisipasi dalam acara di menara tersebut. Di lantai 10, Minli membutuhkan sedikit lebih dari 5 menit untuk melewati lantai itu, karena dia harus melawan 2 makhluk ajaib bukan 1 di lantai 10. Karena tingkat kesulitan meningkat di setiap lantai, terutama setiap 10 lantai, Minli membutuhkan semakin banyak waktu untuk melewati setiap lantai saat dia naik ke puncak. Dan ada saatnya dia tiba di lantai 19, lebih dari 20 menit telah berlalu. Adapun lantai 20, dia membutuhkan hampir 10 menit untuk menyelesaikannya. Setengah jam kemudian, Minli tiba di lantai 29, dan dia membutuhkan 15 menit untuk menaklukkan lantai 30.
Ini memakan waktu jauh lebih lama dari yang aku kira. Yuan berpikir dalam hati setelah menyadari betapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendaki menara ini. Aku rasa aku akan pergi mencari makan selagi dia di dalam. Dengan pemikiran itu, Yuan meninggalkan tempat untuk mencari makanan karena dia tidak suka hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Setelah meninggalkan daerah itu, Yuan pergi ke paviliun dragon yang terkenal dengan makanannya yang lezat, atau setidaknya itulah yang diklaim oleh buku panduan. Aroma ini sungguh lezat. Hidung Yuan berkedip kegembiraan saat mencium aroma manis dan menggoda sebelum ia bisa melihat paviliun dragon, sehingga dia bisa mencapai area tanpa menggunakan matanya. Beberapa menit kemudian, dia tiba di depan paviliun besar yang memiliki meja berbentuk bundar yang dipasang di mana-mana, baik di dalam paviliun maupun di luar paviliun, hampir seperti sebuah pesta, dan sebagian besar meja sudah ditempati oleh para murid. Wow, ini restoran. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Gumam Yuan dengan suara sedikit linglung setelah melihat tempat yang lebih mirip tempat berkumpul umum daripada restoran. Halo, apakah Anda di sini untuk makan? Salah seorang murid tiba-tiba mendekatinya dan bertanya. Hah? Yuan menatap pemuda yang mengenakan spanduk bertuliskan Pavilion Naga di atas seragam murid-murid istana luarnya dengan alis terangkat. Kau bekerja di sini, padahal kau seorang murid. Yuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kau pasti murid baru kalau menanyakan pertanyaan seperti itu. Dan ya, murid bisa bekerja di sekte untuk mendapatkan poin kontribusi, kata murid itu. Dan dia melanjutkan, begitu. Yuan mengangguk saat ia mempelajari sesuatu yang baru lagi. Ngomong-ngomong, apakah Anda akan makan di sini? Murid itu bertanya lagi kepadanya. Ya, saya ingin makan di sini. Yuan mengangguk cepat. Karena kamu murid baru, aku hanya bisa berasumsi bahwa kamu tidak memiliki banyak poin kontribusi, dan makanan di sini mengharuskanmu membayar dengan poin kontribusi, kata murid itu. Dan dia melanjutkan, jika kamu ingin menggunakan uang, kamu harus pergi ke kafetaria, atau kamu bisa membayar murid lain yang memiliki poin kontribusi. Berapa harganya? Tanya Yuan dengan mata sedikit melebar. Dia harus menggunakan poin kontribusi bahkan untuk makanan. Hidangan biasa umumnya berharga sekitar 1-5 poin kontribusi, sedangkan yang paling mahal sekitar 10 poin kontribusi, kata murid itu. Oh, kalau begitu tidak ada masalah, kata Yuan dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kau benar-benar akan makan di sini. Murid itu menatap Yuan dengan sedikit rasa tidak percaya di wajahnya. Karena Pavilion Naga adalah tempat mewah, hampir semua murid yang datang ke Pavilion Naga adalah murid kaya yang memiliki banyak poin kontribusi, dan sebagian besar murid baru lebih memilih untuk menyimpan poin kontribusi mereka untuk sesuatu yang lebih bermakna daripada makanan, seperti teknik kultivasi dan sumber daya kultivasi. Yah, Yuan mengangguk. Ngomong-ngomong, seharusnya saya sebutkan ini sebelumnya, tetapi Anda juga membutuhkan 10 poin kontribusi untuk memesan meja selama 1 jam. Jika Anda tinggal lebih dari 1 jam, akan ada tambahan 10 poin kontribusi, kata murid itu. Baiklah, Yuan menyerahkan kartu identitas emasnya kepada murid itu. Emas? Murid itu menutup mulutnya dan berseru dengan suara terkejut setelah melihat tanda pengenal emas milik Yuan. Saya sangat menyesal karena tidak mengenali Anda, senior. Murid itu segera bungkuk kepada Yuan setelah menyadari bahwa dia berada di hadapan seorang tokoh penting dengan tanda pengenal emas. Jangan khawatir, kata Yuan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ikuti saya akan mengantar Anda ke meja terbaik kami, kata murid itu. Lalu ia menuntun Yuan lebih jauh ke dalam paviliun. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di meja kecil dan terpencil yang dikelilingi oleh air dengan ikan-ikan berwarna-warni berenang di dalamnya, serta bunga-bunga indah dan bunga teratai raksasa yang mengapung di sekitarnya. Wow, tempat yang damai dan menyenangkan, gumam Yuan dengan suara linglung karena ia sudah merasakan suasana hatinya membaik hanya dengan berada di atmosfer itu. Ini menunya, senior. Ngomong-ngomong, nama saya Chubo, kata murid itu sambil menyerahkan menu emas kepada Yuan setelah ia duduk. Hanya ini, Yuan terkejut melihat hanya ada sedikit lebih dari 20 item di menu. Meskipun pilihannya tidak banyak, saya jamin setiap hidangan di menu dianggap sebagai favorit oleh setiap murid yang pernah makan di sini, kata Chubo. Selain itu, menu berubah setiap minggu.
Kalau begitu, bisakah saya memesan semua yang ada di menu? Kata Yuan tanpa ragu beberapa saat kemudian. Semuanya. Chubo menatap Yuan dengan mata besar, lalu melanjutkan, porsinya tidak sedikit senior, satu porsi bisa untuk 2 hingga 4 orang. Semuanya akan baik-baik saja, kata Yuan dengan senyum. Aku bisa mengatasinya. Aku mengerti, itu berarti total 124 poin kontribusi, kata Chubo sambil punggungnya berkeringat, karena ia tidak bisa membayangkan menghabiskan 124 poin kontribusi untuk makanan meskipun rasanya sangat enak. Yuan menyerahkan kartu identitasnya kepada Chubo. Setelah poin kontribusi dibayarkan, Chubo bungkuk kepada Yuan dan berkata, "Terima kasih senior, saya akan segera kembali." Setelah Chubo pergi, Yuan menoleh ke arah air dan memperhatikan ikan-ikan berenang dengan anggunan selama beberapa menit, hingga ia melihat sesosok tiba-tiba melompat ke arah air dan mendarat di salah satu bunga teratai raksasa yang mengapung di tengah air. Dan sosok itu adalah seorang wanita muda berjubah puting yang dikenal sebagai Peri Fei yang memegang sesuatu yang tampaknya seperti alat musik di tangannya indah. "Wow, aku sudah menunggu ini," seseorang dari sisi satunya pavilion tiba-tiba berteriak. "Aku datang ke sini hari ini hanya untuk mendengar musik Peri Fei." "Aku juga. Aku tak sabar mendengar musik zither Peri Fei." Yuan mengangkat alisnya setelah mendengar suara murid dari sekitar pavilion. Kecapi, dia akan memainkan musik dengan alat musik sebesar itu. Gumam Yuan pelan pada dirinya sendiri setelah melihat alat musik yang asing itu dan merasakan sensasi yang tak terlukiskan di hatinya. Sesaat kemudian, wanita berjubah puting itu yang dikenal sebagai Peri Fei duduk di atas bunga teratai raksasa dengan alat musik yang dikenal sebagai kecati diletakkan di pangkuannya. Dan setelah menarik nafas dalam, ia meletakkan jari-jarinya di senar tipis dan mulai memainkan musik dengannya.